Thinking introvert adalah jenis kepribadian yang berbasiskan kecerdasan logika yang proses kerjanya dikemudikan dari dalam dirinya menuju keluar dirinya. Sistem operasi pada tipe thinking introvert berada di belahan otak bagian atas atau di sebelah kiri yang disebut dengan otak kiri. Pada otak kiri tersebut yang menjadi kemudi kecerdasan pada tipe ini berada di lapisan putih yang letaknya di bagian dalam. Otak kiri putih itulah yang menjadi sistem operasi tipe thinking introvert. Lapisan yang berwarna putih memiliki tekstur otak yang lebih padat karena mengandung sel otak lebih banyak. Kerapatan yang lebih tinggi dibandingkan dengan lapisan bagian luar tersebut membuat kemudi kecerdasan bergerak dari dalam keluar. Hal ini menyebabkan tipe thinking introvert menjadi membiayai sendiri keperluan untuk memutar kepalanya. Energi yang datang untuk mengolah otak kiri datang dalam tipe diri thinking introvert. Pada tipologi fisik, mesin kecerdasan thinking sesungguhnya identik dengan tulang. Mereka memiliki tulang yang besar dan kuat. Dengan bentuk tubuh yang piknis, terlihat unsur tulang secara proporsional menjadi dominan. Disebut piknis karena ukuran badan volumenya lebih kecil dibanding tipe lain. Akibatnya, tulang kerangka menyangga beban yang lebih ringan sehingga mudah bergerak ke sana kemari. Itulah mengapa disebut piknis. Terlebih lagi, tipe thinking introvert ditunjang oleh ketersediaan baterai yang ada di dalam dirinya, sehingga menyebabkan tipe thinking introvert ini memiliki tulang yang bertenaga. Meskipun proporsi tulang lebih dominan dibanding ukuran badannya, namun secara umum mesin kecerdasan thinking malas bergerak. Padahal seharusnya mesin kecerdasan ini mudah bergerak. Hal ini disebabkan tenaga yang tersedia dari thinking introvert cenderung disedot oleh kepala. Pengguna energi dapat memakan energi yang lebih besar sehingga thinking introvert ini menjadi malas untuk bergerak. Sifat khas pada thinking introvert ada beberapa ya. Seperti expert, ahli, pandai menguasai sesuatu, menyukai keahliannya. Kemudian on time, tepat waktu, dan menuntut tepat waktu. Lalu terjadwal, terencana, harus sesuai dengan timeline. Kemudian independen atau mandiri, tidak terlalu tergantung kepada orang lain dan mampu bekerja sendiri. Kemudian ada fokus, memiliki kecenderungan untuk berkonsentrasi pada sesuatu. Ada lagi, dia teliti, penuh perhitungan sebelum bertindak. Lalu sistematis, apa-apa harus sesuai dengan sistemnya. Ya, kemudian bijaksana, hati-hati dalam mengambil tindakan. Responsible, ya, bertanggung jawab dan skematis. Kepribadian dari thinking introvert memiliki kekhasan karena memiliki kemampuan menalar secara mendalam dalam wujud penguasaan teknologi, mesin, dan mekanika yang melebihi jenis kepribadian yang lain. Kelebihan ini dapat disepadankan dengan kecerdasan teknik atau disebut dengan technical quotient. Tipe thinking introvert memiliki kelebihan yang otomatis berfungsi dalam cara kerjanya yang terbiasa efektif. Tipe ini memperlakukan pekerjaannya dengan output per standar yang harus tinggi. Pekerjaan tipe ini mesti efektif dan menghasilkan kepastian yang tinggi pula. Pada akhirnya, tipe thinking introvert akan mengelola proses dan menata sistem sehingga aktivitas berjalan dengan cara yang penuh dengan kepastian. Cara membelanjakan pengeluaran dari tipe thinking introvert juga harus efektif. Termasuk dalam berbagi pun, tipe ini sangat berhitung. Tipe ini lebih suka diminta menyumbang pikiran dibandingkan dengan mengeluarkan uang jika dalam pertimbangannya dianggap tidak efektif. Peranan dari tipe thinking lebih senang jenis pekerjaan yang memerlukan berpikir keras,
sehingga dapat menyelesaikan masalah hingga tuntas. Ia dapat menyusun serangkaian logika menjadi metode untuk menyelesaikan masalah. Hal inilah yang membuat tipe thinking dianggap bertangan dingin. Setiap masalah yang menjadi tanggung jawabnya dapat diselesaikan dengan baik. Kemudian, jika kemampuan kepala tersebut digabungkan dengan karakter tulang yang kokoh, maka akan melahirkan kepribadian yang teguh dan keras kepala. Jika tipe thinking dikemudikan dari dalam dirinya menuju keluar, maka tipe thinking introvert akan muncul sifat yang lebih mandiri. Nah, hal inilah yang membuat tipe ini menyukai peranan sebagai orang yang menguasai masalah dan dapat bekerja sendiri seperti seorang pakar. Kepakaran dari tipe ini menjadi lebih spesifik, misalnya seperti seorang spesialis. Hal ini disebabkan cara kerja kemudinya yang datang dari dalam dirinya menuju keluar dirinya, sehingga ia memiliki mesin pendorong sendiri untuk menekuni atau menggali masalah secara khusus dan mendalam. Target kerja dari tipe thinking introvert adalah menghasilkan kestabilan dan penuh kepastian. Kemampuan pengelolaan tipe thinking introvert sangat bagus. Ia mampu mengkalkulasi segala macam unsur yang akan menimbulkan kesalahan yang diperkirakan mengganggu pekerjaannya, dan mencari jalan keluar setiap masalah dengan belajar kepada informasi yang direkamnya. Pengharapan dari tipe ini terletak pada kemampuan pengolahannya yang efektif, menjalankan tugas sehingga ia semakin layak diberi otoritas yang lebih besar. Ya, sehingga targetnya itu kepastian ya, yang artinya mencari yang pasti-pasti saja, yang realistis. Dan harapannya mengelola dengan keahliannya dalam menjalankan teknis. Arah merek pada tipe thinking introvert adalah kepakarannya, ya, menjadi merek dirinya. Dengan kepakarannya atau keahliannya, tipe ini akan kepake di mana-mana. Tarif per jam dari tipe ini akan semakin mahal karena kepakaran tersebut. Masyarakat luas atau pasar pada umumnya akan menyebut nama tipe ini ketika mencari pakar di bidang tertentu. Cara belajar tipe thinking introvert pada umumnya tidak mengalami masalah dalam hal besar ya. Materi pelajaran memerlukan cara kerja otak yang menalar, berhitung, dan menstruktur. Pada tipe ini, ia sudah terbiasa dengan bacaan untuk mendapatkan dan intisari bacaannya. Otak kiri pada tipe thinking introvert memerlukan fooding dengan cara berpikir, atau pada dasarnya ia suka berpikir, baik diminta ataupun tidak diminta. Hasil akhirnya menyebabkan tipe thinking introvert menjadi orang yang paling lahap membaca buku pelajaran dan sekaligus menjadi orang yang tingkat penguasaannya paling tinggi terhadap isi pelajarannya. Meskipun tidak dimotivasi, tipe thinking introvert sudah dengan sendirinya memiliki kemandirian untuk belajar. Tetapi untuk meningkatkan atau memelihara motivasinya, tipe ini dapat didorong dengan cara memberikan rekognisi dari orang yang dihormatinya. Rekognisi berbeda dengan pujian ya. Rekognisi lebih menyerupai sebagai penghargaan atau pengakuan bahwa pada dirinya ada kemajuan yang diberikan oleh orang yang dihormatinya, seperti ibu bapaknya atau guru atau seniornya atau bahkan dari lawan yang diseganinya. Dengan kekuatan pada spesialisasi, kepakaran, kemampuan otak kiri, kemandirian, karakter yang seperti tulang atau ibarat besi yang kokoh, bahkan keberadaan tulang yang lebih dominan dibandingkan dengan ukuran badan, menjadikan orang tipe thinking introvert lebih sukses kalau ia memiliki tapak untuk menekuni aktivitasnya. Tipe thinking introvert dalam menjalankan usaha yang tidak memiliki tapak atau markas yang permanen itu lebih tidak disarankan ya. Hal tersebut akan menyebabkan usahanya tidak stabil dan tidak terstruktur. Tipe ini harus memulai dari lokasi tertentu dan menumbuh kembangkannya hingga besar. Nah, lokasi itulah yang disebut tapak yang akan membuat tipe thinking introvert meraih tahta sebagai kekuasaannya.
Kebesaran tapaknya akan sejalan dengan kebesaran tahtanya atau kekuasaannya. Pada dasarnya tipe ini memang menjadi orang yang paling bertahta sepanjang ia berusaha mencari dimulai dari mana tapaknya. Pada pemilihan jurusan sekolah atau profesi bagi tipe thinking introvert, mempertimbangkan 4 kata kuncinya, yaitu menalar, tulang, mandiri, dan mendalam. Artinya jurusan atau profesi yang dipilihnya didominasi oleh unsur-unsur yang memerlukan daya nalar, mengandalkan pendirian yang kuat, atau bahkan profesi yang betul-betul mengandalkan tulang dalam pengertian sesungguhnya, seperti atlet, balap sepeda, taekwondo, lari renang, dan lain-lain, dapat memanfaatkan kemandiriannya dalam bekerja, sehingga bidang-bidang yang memerlukan kedalaman atau spesialisasi seperti insinyur atau teknokrat. Ya, tipe ini juga bisa mempertimbangkan riset dan teknologi, informasi teknologi, pertambangan, konstruksi, kesehatan, Jerman, atau programmer, pengeboran, dokter, apoteker, kimiawan, konsultan, birokrat, pajak, produsen, quality control, dan lain-lain.